Hal yang paling membuat saya terpukul waktu itu pernah suatu ketika dia menyatakan kalau sempat waktu itu ingin berhenti nyanyi ya. Kalau mau tinggi, mau sombong gini, enggak lah. Saya dulu dari mana, saya seperti apa. Jadi itu bisa jadi kontrol buat saya gitu loh Mbak Lilin. Karena saya tahu perjuangannya sosok Anissa Rahma itu seperti apa, istilahnya jungkir baliknya seperti apa. Jadi kalau saya ngelihat dia seperti ini yang sekarang itu adalah buah dari perjuangannya bersama ibu. Lilin kecil menyinari, memberikan sinar ilahi. Terpaku karenamu, terpaku cintamu, indah cerita cintaku. Luar biasa. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di acara yang cukup spesial di Lilin Herlina Channel, acara Temu Bintang. Dan kali ini karena tamu yang spesial di hati saya sudah hadir di hadapan saya. Kenapa saya sebut spesial? Karena dia adalah sahabat dekat saya. Tepuk tangan buat Anissa Rahma. Wah, ini ada berapa orang Mbak? Kira Di sini 3.000 orang ya. Biasanya kalau di studio sih sepi-sepi aja. Karena kau yang hadir maka penontonnya masuk semua. Gitu ya. Jadi seperti istilahnya kita live sekarang karena Gitu ya, penontonnya Mbak Li. menyambutmu dengan meriah. Tepuk tangan sekali lagi dong yang di studio, semangatnya buat Anissa Rahma yang sudah hadir di hadapan kita. Tadi Ya, Mbak suaranya Lilin. mendayu-dayu gitu. Kok bisa ya? Dia ini Mungkin- sahabat dari saya dari dulu, teman-teman semuanya. Dari perjuangan mulai dari nol kita sudah sama-sama kenal, sudah seiring sejalan. Betul sekali. Nangis-nangis bersama, ketawa bersama. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan dan bisa bertemu langsung untuk ngobrol, menceritakan riwayatnya, perjuangannya untuk mencapai di titik ini. Akan saya wakili. Suara saya ini mewakili dari fans-fansmu loh. Gitu ya Mbak ya. Apa fans clubnya namanya? Ada Sahara Mbak Lilin. Sahara, Sahabat Anissa Rahma. Anissa Rahma, luar biasa. Kayaknya di sini yang sudah hadir semuanya di studio Sahara juga loh. Kayaknya begitu ya Mbak ya. Soalnya kan mau Terselubung kayak kayak. kayak orang ayu karpe dewe Sahara juga. Ya, Mbak Tampak Lilin. sekali dari raut mukanya. Tambah ayu berarti insya Allah tambah ceria Amin. hari-harinya. Amin ya rabbal alamin. Dan di sini kebetulan karena saya sudah mengenalnya dari dulu sih, saya sudah tahu ceritanya. Tapi karena fans-fansnya para Sahara di luar sana, mungkin idolanya ini memulai karirnya seperti apa, sudah dimulai. Ini bisa ya langsung ya Langsung ya, menceritakan thank you ya. perjuangannya. Perjuangan. diceritakan, yuk, Mbak Lilin silakan. mungkin tahu ya. Tahu lah aku. Diwakili Mbak Lilin atau saya? Oh, jangan. Mereka ingin dengar langsung perjuangan itu dari nol seberat apa, langsung dari idolanya. Kalau Silakan. perjuangan dari nol pasti semuanya mengalami ya Mbak Lilin juga. Kalau perjuangan saya mungkin sama pada umum sama teman-teman yang lain. Saya mulai karir sekitar, kalau mulai nyanyi dibayar ya Mbak Lilin itu Iya. tahun 2000. Tahun 2000 dibayar. Tahun 2000. Tapi sebelum itu memang sudah lomba-lomba, ikut lomba-lomba. Sebenarnya sih saya kalau cita-cita nyanyi nggak ada ya Mbak. Ibu saya yang bisa dikatakan adalah penemu bakat Mbak Lilin. Penemu bakat. Saya kan seneng nyanyi di rumah, dengerin radio, seneng nyanyi. Terus paling ibu saya terus ikut lomba, mau nggak bahasa Jawa ya Mbak ya. Nek tak delok-delok kok iso nyanyi awakmu. Yes, oke. Akhirnya ya, berangkat dari nol, dari lomba ke lomba, dari mungkin kita juga sama-sama lomba bareng ya Mbak Lin ya. Kalau saya lombanya beda, lomba balap karung. Iya, waktu itu zaman itu kan masih musim lomba-lomba festival Banyak dangdut sekali gitu ya Mbak Lilin ya dulu ya, dari tahun 2000 itu banyak banget festival-festival lomba. Mungkin dari situ Mbak terakhir sampai ya dapat TV, dapat sepeda motor, belum punya apa-apa gitu Mbak Lilin ya. Itu perjuangan sebelum nyanyi dibayar itu ya. Dari lomba-lomba Sebelum dibayar. Itu pun sudah dibayar pun masih tetap ikut lomba Mbak Lilin. Dari nyanyi tadinya
awalnya sebenarnya bisa nyanyi itu karena lomba, menang SMP waktu itu, menang juara 1 se-Jawa Timur. Dapat tahun berapa itu? tahun 2000 ya kalau nggak salah, atau 99 kalau nggak salah Mbak Lilinnya, saya kok lupa. Dapat piala bergilir dari gubernur waktu itu kalau nggak salah Pak Basuki Sudirman, kalau nggak salah ya Mbak ya, masih lama banget. Nah itu terus akhirnya lomba menang. Ada salah satu tetangga itu hajatan, ceritanya begitu, disuruh nyumbang lah gitu loh Mbak Lilin. Waktu itu ada MC-nya, mungkin Mbak Lilin kenal, Mas Arifin. Oh iya. Mas Arifin ya, Mas Arifin Sera itu. Iya betul. Mas Arifin Sera. Iya, Mas Arifin yang nawarin ikut ya dulu. Oke, akhirnya dari situ namanya juga ketok tular ya Mbak Lili. Ya udah ikut orkes kemana-mana keliling dari dibayar 50.000, uangnya habis buat kendaraan, buat naik taksi, seperti itulah Mbak Lilin ya. Sudahlah nggak apa-apa, yang penting buat pengalaman. Tetap ikut lomba terus, ikut lomba nggak putus asa, ikut lomba sampai terakhir. Dulu waktu itu ada kontak dangdut, ada PAMI, wah banyak sekali ya Mbak Lin ya. Banyak. Terakhir saya ikut KDI Mbak Lilin 2006 itu terakhir yang saya ikutin. Sebelumnya juga sama Mbak Lilin kan, kita bareng yang di seleksi bintang dangdut semiliar ya. Kita wakilnya kebetulan. Alhamdulillah ya. Gitu. Selalu seiring sejalan kita bareng-bareng ya Mbak Lilin ya. Terus Akhirnya ya sudah, dari situ terakhir lomba. Waktu itu sebenarnya itu sudah nyanyi dari di mana-mana ibaratnya Mbak Lilin. Sudah mapan gitu posisinya? Belum juga Mbak Lilin. Belum. Saya dari keluarga yang sederhana banget, dari bisa dikatakan bukan keluarga yang serba berkecukupan, enggak. Memang dari nol Mbak Lilin. Jadi nyanyi terus sampai terakhir KDI itu. Setelah itu ada 2 sih ibu saya, kalau memang lolos berarti rezekinya di situ, kalau nggak lolos berarti ya sudah, ya ini yang terbaik dari Allah. Kalau pikiran saya kan jalan tuh kan nggak hanya di situ gitu loh Mbak Lilin ya udahlah bismillah. Ternyata memang gagal di SMS waktu itu. Waktu itu sempat berapa besar sih? Kalau saya sih waktu itu bukan berapa besar sih Mbak Lilin, cuman lolos di Jakarta, sampai di Jakarta, sampai ditanding 2 kali karena memang yang pertama SMS saya nomor 3, terus jadi ditanding lagi dari yang nomor 3 di apa seleksi lagi. Waktu itu ya udah gagalnya di situ. Ya sudah, berarti memang belum rezekinya di situ Mbak Lilin. Akhirnya gabung, diajak sama Orkes Putra Buana. Oh gitu. Tapi sebelumnya memang sudah nyanyi dari kampung ke kampung, dari ya wis ikut rombongan kayak gitulah Mbak Lilin ya. Intinya begitu, terus ikut sama Putra Buana. Ya udah terus ya itu. Ngamen dari situ Mbak Lilin. Di Putra Buana waktu itu langsung penyanyi tetap ya waktu itu. Penyanyi tetap. Sebenarnya belum langsung tetap sih, diajakin salah satu orang yang sering ngejob saya gitu, ditaruhlah di situ lah Mbak. Ternyata bosnya cocok, seperti itulah kurang lebih. Ya udah akhirnya gabung. Terus sudah berapa tahun Mbak Lilin juga sudah tahu, ya sudah. Alhamdulillah. Saya sudah tahu Mbak, orang-orang yang belum. Iya benar ya. Mbak Lilin yang sudah tahu ya. Ada nggak sih cerita-cerita yang waktu zaman mengawali nyanyi itu? Karena ibaratnya sosok Anissa Rahma ini kan teman setia, sahabat setia, asisten setia, manajer setia, hanya satu ibu saja toh. Betul sekali. Ada nggak kisah-kisah yang kadang bikin Anissa itu nggak bisa lupa karena itu mungkin dianggap paling susah, paling sulit yang dijalani selama berjuang bersama ibu? Waduh, kalau diulas itu sedih banget loh Mbak, kisah hidup saya itu. Tapi jangan ya, kayaknya jangan nanti yang itu aja, yang apa namanya, yang mungkin apa yang pas hujan-hujan mungkin ada nggak sih pernah? Banyak banget yang Mbak. sangat
sampean tuh nggak pernah bisa lupa, oh Bu dulu itu kita gini-gini gimana, ada nggak kisah sedih, kisah pilu yang nggak pernah bisa dilupain? Terlalu banyak mungkin Mbak Lilin ya. Salah Jadi satu bingung ya. Dulu memang belum punya motor. Motor tuh belum punya. Waktu itu masih zaman-zaman kalau ke Madura itu naik kapal gitu. Sebelumnya itu juga lebih soro ibaratnya ya Mbak Lilin ya. Dulu belum punya kendaraan sama sekali, belum punya sepeda motor. Naik becak sama ibu. Naik becak karena kan banjir. Waktu itu di kampung saya banjir Mbak Lilin. Iya. Taksi nggak mau masuk. Ceritanya ini mau ke TVRI ceritanya. Sekitar tahun berapa ya Mbak ya? 2003 kalau nggak 2004. 2003 2004. Iya. Naik becak, ternyata becaknya itu orangnya ya nggak sadar kalau bawah itu dalam. Wis langsung dimasukin belas wis langsung lah Mbak Lilin ya, basah kuyup gak karu-karuan. Jadi sudah. itu posisinya Anissa sama ibu Iya, di atas becak. Iya, karena banjir nggak tahu jalan. Kan di atas kayak di atas jalan, yang banjirnya di bawahnya Mbak Lilin. Jadi iya. masuk aja becaknya. Jadi semua. Iya, jadi ya Padahal Allah ya mau berangkat nyanyi. Iya betul Ya Allah. sekali. Jadi sampai di studio TVRI dinginnya seperti itu dengan JR, baju yang basah sampai kering. Basah itu tadi langsung sudah pakai kostum nyanyi gitu. Belum, cuman kan JR, jadi bajunya sampai kering. Jadi JR tuh sambil ngeredek ya namanya kayak orang meriang itu salah satu Mbak Lilin. Iya. Sepeda motor mogok pernah sampai di mana ini di waktu itu tahun baru. Jadi sepeda motor tuh kalau sudah macet gitu kan terus mati sendiri, susah di starter waktu itu. Kayak gitu Mbak, sampai minta tolong anak-anak yang anak-anak muda yang nongkrong itu Mbak Lilin. Ya seperti itu, minta tolong buat nyetaterin sepeda motor sampai gitu. Kita kan sampai nuntun kayak gitu kan, sampai ini sudah dandan ngamen loh Mbak. Iya. dandan jereng ibaratnya. Ya sudah, itu salah satu lah Mbak. Itu sebenarnya banyak banget yang lebih nolongso itu sebenarnya banyak. Cuman itu kan berkaitan dengan masalah keluarga apa segala macam, sebenarnya banyak sekali. Jadi itu yang bisa sampai sekarang ya Mbak ya, maksudnya bisa jadi untuk saya sendiri lah intinya. Kalau mau tinggi, mau sombong gini, enggak lah, saya dulu dari mana, saya seperti apa. Jadi itu bisa jadi kontrol buat saya gitu loh Mbak Lilin. Itu untuk pribadi saya sendiri. Sebenarnya banyak kalau diceritain tuh perjuangan saya sama ibu saya. Jadi itu yang penting. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi merintis atau apa, jangan putus asa, intinya begitu. Memang itu harus dilalui, memang itu harus dilewati. Yang penting benar aja lah, intinya seperti itu. Benar, kita lurus, minta sama Allah yang terbaik, itu aja. Jadi luar biasa. Jadi itu yang dari sampai ada di titik ini tuh saya sampai sama ibu masih sekarang kayak nyetir mobil sendiri kayak gitu tuh ya. Inget zaman dulu bagaimana kita gitu loh, kok sampai Allah itu begitu baik kasih seperti ini. Dan itu waktu 19 tahun Mbak, 19 tahun tuh kan bukan waktu yang singkat Mbak Lilin ya. Jadi tetap alhamdulillah Allah masih kasih ibu saya kesehatan, bisa dampingin saya sampai detik ini, intinya seperti itu Mbak. Mohon maaf, di sini kayak cerita macam-macam. Ini jangan acara tangis-tangisan loh Mbak Lilin. Ini mohon maaf, kayak semacam yang ditonton mungkin kayak talent, nggak tahu kalau saya ketemu dia mesti suka gitu ya. Ngelihat apa ceritanya. Sebenarnya Mbak Lilin tahu banyak sebenarnya yang diceritakan ini hanyalah sedikit banget. Dan Mbak Lilin pun juga perjuangan luar biasa ya Mbak ya. Saya juga tahu, makanya Mbak Lilin juga mengharu biru. Teringat, jadi itu yang bisa jadi kontrol Mbak Lilin sampai sekarang. Jadi filter buat saya sendiri, buat kalau jadi dapat prestasi seperti ini, Allah kasih gini. Jadi itu nggak kita tisu boleh nggak Mas? Maaf ya teman-teman, nggak apa-apa. Dia sedih, saya sedih karena apa? Karena saya tahu perjuangannya sosok Anissa Rahma itu seperti apa, istilahnya jungkir baliknya seperti apa. Jadi kalau
saya ngelihat dia seperti ini yang sekarang itu adalah buah dari perjuangannya bersama ibu. Oke. Ya begitulah Mbak Lilin. Jadi mungkin orang di luar sana melihatnya itu oke ya enak. Iya. Oh gampang ya nyanyi, sudah dibayar pulang nyanyi, dibayar pulang sekian. Nggak tahu seperti apa yang saya alami gitu. Saya sendiri pun sampai sekarang pun nggak menyangka Mbak Lilin bisa Allah berikan banyak sekali kemudahan buat saya sampai saat ini gitu loh Mbak. Intinya seperti itu. Jadi satu yang paling saya syukuri adalah orang yang berjuang bareng saya, yaitu ibu saya. Sampai sekarang Allah masih berikan kesehatan sampai sekarang masih ikut dengan saya, masih Allah paringi kesempatan untuk bisa menikmati bareng-bareng hasilnya ini loh Mbak. Intinya seperti itu. Jadi buat teman-teman yang ada di luar sana yang lagi berkarya, yang masih merintis, sing penting pokoknya lurus, jalannya lurus. Yang penting fokus, nggak usah mikir yang aneh-aneh, tetap perbaiki diri sendiri terus aja. Intinya begitu, jangan putus asa. Kalau memang sudah jalannya kesuksesan, yang penting sabar, udah itu aja. Dijalani sabar, jadi nggak bingung ada apa ada yang berdatangan yang lebih baik gitu. Betul. Jadi enak kita gitu loh Mbak Lin. Walaupun belum tercapai, nggak masalah, mungkin belum sekarang gitu loh. Allah kan tahu yang terbaik, yang dimana, kapan, saat apa kan kita nggak tahu Pak. Jadi intinya begitu, jangan menghalalkan segala cara, jangan janganlah yang penting. Jadi kalau kita meraihnya dengan baik, insya Allah dinikmatinya itu enak dan insya Allah panjang gitu Mbak. Seperti itu Mbak. Prinsipnya saya suka perjalanannya, meskipun istilahnya berliku-liku tapi melaluinya dengan tegar, luar biasa. Kalau saya pribadi sih bersahabat sama Anissa Rahma ini, hal yang paling membuat saya terpukul waktu itu pernah suatu ketika dia menyatakan kalau sempat waktu itu ingin berhenti nyanyi ya. Ada lagi nggak sih mungkin grup-grup besar yang dulu diayomi sama Anissa Rahma ini, selain grup besar Putra Buana? Selain Putra Buana ada lagi nggak? Selain Putra Buana, kalau yang sekarang yang fokus maksudnya memprioritaskan ya New Palapa. Sekarang nih New Palapa ya.